rekan kerja Sekundar Solid mengucapkan indahnya Ramadan, indahnya kebersamaan, indahnya bersama sahabat. Bersekunder. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga pada tahun ini kita bisa melaksanakan bukber, buka bersama kembali di tahun ini. Mungkin ini adalah doa-doa kita di tahun lalu, yang mana di tahun lalu kita berdoa semoga kita diadakan bukber di tahun yang akan datang. Alhamdulillah ternyata doa itu adalah kabul. Kita harus percaya doa itu nggak ada yang diijabah, semuanya diijabah, tinggal menunggu waktunya aja. Seperti itu, makanya jangan bosan-bosan, kita selalu meminta untuk berdoa selalu karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di yaumil akhir nanti mendapat syafaatnya kan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terpanjang lebar, mungkin susunan acara sudah dibuat. Yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita bersama-sama acara buka bersama ini biar menjadi tambah barokah, kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pembacaan basmalah kita buka acara buka bersama pada tahun ini di rumah Pak Ari Wibowo. Terima kasih atas tempatnya, semoga menjadi barokah untuk semuanya. Dan yang kedua nanti adalah susunan acara pembacaan ayat Al-Quran, ditambah yang berikutnya ada sambutan mungkin dari Pak Ari Wibowo. Selanjutnya yaitu nasihat agama menjelang maghrib. Untuk mempersingkat waktu, acara yang kedua yaitu bacaan tilawah Al-Quran. Alhamdulillah pada Bapak Ustadz Agus, Bapak Agus Saban untuk waktunya. Terima kasih. Mari kita dengarkan, semoga apa yang dibaca dan yang mendengarkan mendapatkan ibadah untuk Ramadan kali ini. Untuk tepatnya kami persilakan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum
مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Agus Kaban. Mudah-mudahan apa yang dibaca dan didengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk selanjutnya biar lebih afdal seperti yang sudah saya susun di susunan acara, yaitu berikutnya sambutan. Alhamdulillah kita ketempatan di tempat Bapak kita, Bapak Ari Wibowo selaku manajer Sekolah Solid pada Tempo Scan Pasifik. Mungkin bisa kali ini untuk sambutannya sepatah kata, dua patah kata untuk kita semua. Untuk waktunya kami persilakan kepada Bapak Ari Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah atas karunia dan pada acara sore ini bisa berlangsung. Salam dan salawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir nanti kita mendapat syafaat menjadi tauladan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Pak Ustadz, selamat datang Pak di kediaman kami. Yang terhormat Bapak Ibu, teman sekalian, tetangga di kediaman kami, atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas panitia ya, sedikit banyak membantu. Terima kasih ibu-ibu yang masih di dapur, Bu. Terima kasih ya, Bu. Buat istri saya yang dari semalam siap-siap, luar biasa. Buat Bapak Ibu juga terima kasih. Selamat datang di kediaman kami. Sebelumnya kami mohon maaf bila pelayanan kami, hidangan kami belum berkenan di Bapak Ibu. Yang jelas ini dari kita untuk kita ya. Semoga berkenan dan selamat menikmati.
Selebihnya saya mohon maaf, mohon maaf lahir batin bila ada perkataan, perbuatan atau sikap selama ini kurang berkenan, saya mohon maaf ya, saya dan keluarga mohon dibukakan pintu maaf karena mungkin di minggu-minggu depan kita sudah lebaran ya Idul Fitri. Terima kasih atas kehadiran Bu. Saya pikir itu saja Pak Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak kita semua, Bapak Ari Wibowo yang telah memberikan sambutannya. Kemudian waktu terus berjalan, saat ini menunjukkan pukul 17.50 dan menunggu sambil berbuka puasa. Susunan acara selanjutnya yaitu mungkin ada nasihat atau maidah sana dari Bapak Ustadz di sebelah saya, Bapak Ustadz Hasanuddin dari Perumahan Puri di Jambe ya. Untuk waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah lemes jadi ya. Ada yang udah persiapan dari pagi, ada yang dari luar perumahan itu ya. Nih biar semangat saya kasih pantun nih, kasih pantun. Mau jawab ya? Cakep, bagaimana sih? Belum. Pergi ke kolam mancing ikan. Apa tuh lanjutnya? Di tengah hutan mengambil nanas. Yang jawab salam saya doakan hutang-hutangnya cepat lunas. Ketahuan nih punya hutang semua nih. Ya, saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketahuan nih, biar utangnya cepat lunas nih. Alhamdulillahi wa kafa ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sahibul Bait sekaligus manajer sekunder solid PT Tempo Scan Pasifik, Bapak Ari Wibowo. Yang semoga dirahmati Allah juga Bapak Sandy Supervisor, hadir nggak? Oh, Bapak Sandy. Yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala Bapak Bobby sebagai pengawas di sekunder solid. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang sama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktunya mepet banget nih. Jadi langsung aja nih ya. Jadi langsung ke intinya supaya dapat semua. Dapat apa namanya? Siraman jasmaninya, dapat siraman rohaninya. Mau, Pak? Mau, Bu? Mau, Bu? Ibu apa Mbak ini? Oh, Ibu dan Mbak. Kalau di PT Tempo, penilaian karya itu bagi karyawan setahun sekali apa setahun dua kali? Setahun sekali. Setahun sekali. Kalau yang kontrak di akhir kontrak. Nah, setiap penilaian itu maunya bagus apa jelek? Bagus. Bagus nilainya apa? A. B, BS. B, BS, terus A, terus B, terus C ini ke bawah. BS, oh B, oh BS, B, C, K, terus KS. Nah rata-rata kita sebagai karyawan pasti dong maunya
penilaian karya itu BS ya Pak, ya Bu, termasuk Pak Ari. Maunya anak buahnya itu nilainya BS semua, baik sekali. Nah begitu pula dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nilainya BS atau mau nilainya KS? Ayo Pak, BS. Nah berkaitan dengan nilai BS tadi, ketika kita melaksanakan puasa, ada satu hadis dari Rasulullah Muhammad SAW, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Nah ini hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Jadi kata Rasulullah Muhammad SAW, kamin so'imin, banyak orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi, tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya itu illal ju' wal atas, kecuali lapar dan haus. Nah gitu. Nah kalau kita mau nilai BS di pekerjaan kan kita mengikuti SOP apa ya Pak? Ya Pak Ari, apa SOP? Apa? Instruksi kerja, protap, prosedur tetap. Nah, di dalam puasa ada prosedur tetapnya supaya kita bisa mendapatkan nilai BS atau baik sekali. Kenapa? Karena puasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kullu amal ibni adam lahu illa min siyamihi asyamuli wa anna ajibihi. Nah ini protap penilaian puasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu amal ibni Adam, setiap amalan anak Adam. Ini Pak Ari sedekah setiap hari 200.000. Itu untuknya. Jadi lahu untuknya. Illa min siyamin, kecuali puasa. Asyamuli wa ana ajibihi, puasa itu untukku kata Allah dan aku yang akan menilai. Nah kira-kira Bapak Ibu kalau mau dinilai sama Allah maunya BS atau mau KS? BS. Nah supaya nilai puasa kita di hadapan Allah BS atau baik sekali, kita harus mengendalikan 4 hal di dalam diri kita. Berapa Pak? 4 hal. Cepat aja nih karena waktunya mepet. Jadi 4 hal itu apa aja? Yang 4 hal itu kalau di dalam pesawat Boeing Airbus, apa Boeing apa Airbus? Airbus ya yang paling gede pesawatnya, yang mesinnya 4. Pesawat Airbus punya mesin 4. Kita sebagai manusia dibekali 4 mesin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sebut nafsu. Nafsu itu mesin Pak, Bu. Nafsu itu mesin. Karena kalau kita udah nggak punya nafsu, udah males ngapa-ngapain. Iya nggak Pak? Mau makan nggak nafsu, mau minum nggak nafsu. Mas Bro mau mancing, lagi nggak nafsu. Nah gitu ya. Oke. Jadi nafsu yang pertama adalah nafsu, pernah dengar? Nafsu amarah. Nah gitu ya. Nafsu amarah. Ini orang marah-marah mulu katanya. Biasanya kan gitu kan. Nah, nafsu yang paling buruk di dalam hidup kita adalah nafsu amarah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma ubari'un nafsi innan nafsa la'amaratun bis-su'i. Jadi tidak ada yang bisa melepaskan dari nafsu. Inna nafsa la'amaratun bis-su'i, sesungguhnya nafsu amarah itu bis-su'i, mengajak kepada hal-hal yang buruk. Nah gitu. Jadi nafsu amarah itu mengajak kita kepada hal-hal keburukan. Apa aja yang buruk? Buruk itu maksiat menurut kita. Buruk itu menyakiti orang lain. Buruk itu kalau di pabrik biasanya carmuk sama Pak Ari. Itu nafsu. Yang lagi kita pakai itu nafsu amarah. Karena nafsu amarah itu mengajak bisu'i kepada keburukan-keburukan.
Jadi kalau ada yang ngajak buruk ya, ada yang pengen marah, tahu-tahu sumbunya pendek, pengen meledak, berarti Bapak Ibu sedang menggunakan nafsu amarah. Nah gitu ya. Nah, nafsu amarah ini mengurangi pahala puasa. Ketika kita sedang berpuasa, kemudian kita pakai nafsu amarah itu, berarti nilai kita sudah kurang. Tidak BS lagi nanti. Oke, kemudian yang kedua. Nafsu yang kedua adalah nafsu Sofia. Nah, ini nama cewek ini. Ada yang namanya Sofia? Enggak ada? Oh, belum ada. Ntar kalau ada yang ngelamar namanya Sofia, langsung terima aja. Jadi nafsu Sofia itu adalah nafsu kita ke dalam hubbud dunya wa karahiyatil maut. Nah itu. Nafsu Sofia itu menunjukkan kita atau mengarahkan kita kepada cinta dunia. Nah gitu ya. Aduh, gaji di Tempo ini nggak cukup aja, padahal mau beli Pajero. Nah gitu. Padahal rumahnya mau tingkat lantai 16. Nah gitu. Nah gitu kan. Kata Pak Ari, padahal mau kawin lagi. Oh gitu ya. Itu nafsu Sofia yang lagi bekerja. Ketika Bapak Ibu scroll HP, buka Lazada, lihat jam tangan, tangannya langsung kontak ke otak. Aduh, ini pantas jam tangan saya ini. Jam tangan apa sekarang? Android. Nah gitu kan. Ibu-ibu, mbak-mbak buka-buka Lazada, scroll ngelihat baju bagus, badannya langsung bilang ke otak, cakep nih buat saya, pas. Nah gitu. Itu nafsu Sofia sedang bekerja. Nah sedang puasa gini, ngelihat embun yang ada di teh manis, pikirannya langsung, aduh seger banget. Nah gitu. Itu juga nafsu Sofia sedang bekerja. Apalagi yang kerja di perusahaan, kemudian biasanya gila jabatan. Nah ya, orang yang gila jabatan itu nafsu Sofia sedang bekerja pada dirinya. Begitu ya. Ini nafsu Sofianya dipakai sama dia. Nah gitu. Jadi tadi yang pertama adalah nafsu amarah, yang kedua nafsu Sofia, yang ketiga adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu paling banyak digunakan oleh ibu-ibu, oleh mbak-mbak. Kenapa? Karena nafsu lawamah menuntun seseorang untuk selalu mengoreksi orang lain, terus diomongin. Saya mah nggak ngomongin ya, dia itu begini. Nah gitu. Saya mah nggak ngomongin ya, Mas Bro masa pagi-pagi udah masuk ke saya gitu kan? Nah, kayak gitu. Nggak ngomongin gitu. Tapi keburukan orang lain dikorek-korek, diomongin kepada orang lain. Kalau kita sebut gibah biasanya. Nah kalau ada orang seneng ngomongin orang lain, gibah, itu sedang menggunakan nafsu lawamah. Jadi tadi harus tahu satu-satu. Ini nafsu Sofia, ini nafsu amarah, ini nafsu lawamah, gitu kan? Nah kalau orang seneng ngomongin Pak Ari di belakangnya, ketika Pak Arinya nggak ada, nah itu sedang menggibah Pak Ari. Oh ini bukan gibah loh, fakta. Ya walaupun fakta yang sebenarnya Pak Ari baik misalnya, atau Pak Ari suka marah-marah di tempat kerjanya, ya biar namanya atasan, punya style masing-masing, gitu ya, punya gaya masing-masing. Biasanya atasan gitu kan, punya tujuan, terus kemudian punya apa tadi, punya protap, kemudian juga punya gaya cara menyampaikannya. Nah kalau kita senang ngomongin atau menggunjing orang lain, berarti kita sedang menjalankan yang namanya nafsu lawamah. Nah, gitu. Ini sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah untuk nafsu lawamah ini.
wala uqsimu bin nafsil lawamah. Nah gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah demi nafsu lawamah. Karena nafsu lawamah ini sulit sekali kita hindari. Kadang-kadang kita nggak mau ngomong, teman kita sebelah ngomong mulu, ngomongin orang, nggak didengar ini ngomongin orang, didengar ini lagi berpuasa, sulit bagi kita. Nah, supaya puasa kita dapat nilai BS dari Allah Subhanahu wa taala, boleh itu nafsu ketiga tadi ada di dalam diri kita, tapi jangan digunakan. Yang kita gunakan adalah nafsu yang keempat, yaitu nafsu mutmainnah. Ini nafsu yang membawa kepada kebaikan. Kenapa? Karena yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala hanya nafsu mutmainnah. Diajak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, diajak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, diajak menjadi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, ini nafsu mutmainnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, hei nafsu yang tenang, irji'i ila rabbiki, pergilah kalian kepada Tuhan kalian. Ya, jadi pergi kepada Tuhan kalian. Nah, kita ini udah menuju Tuhan atau belum? Menuju Allah belum? Kira-kira udah menuju Allah belum, Pak? Bu, kita sudah menuju Allah belum? Belum nih, jangan nyasar ini. Jangan nyasar ini. Menuju Allah aja tahu atau belum ya? Jadi ila rabbiki mardiyata, menuju Allah, kemudian menuju ridha Allah, ya kan? Menuju keridhaan Allah. Nah, ciri orang yang sudah menuju ridha Allah atau belum, yang salah satunya ini berpuasa dengan mengendalikan yang tiga nafsu tadi, bersilaturahmi di sini di tempat pimpinan kerja, itu salah satu kita sedang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita datangnya ke sini itu, datangnya ke tempat Pak Ari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di tempat lain juga ada perkumpulan seperti ini, tapi bukan mendengarkan ceramah. Mungkin sedang menunggu maghrib sambil ngopi. Ada Pak? Nunggu maghrib biar cepat sambil ngopi, sambil merokok. Atau ada perkumpulan lain juga, kayak di Iran sono lagi ngatur strategi titik mana lagi yang mau ditembak. Israel lagi ngatur strategi titik mana lagi yang harus dihindari supaya nggak kena tembak. Gitu. Nah, kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala datangnya ke tempat ini ila rabbiki mardiyah, menuju keridhaan Allah. Kemudian kata Allah kepada nafsul mutmainnah, fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke golongan hamba-Ku. Nah, gitu. Mau Pak jadi hamba Allah? Mau? Bu, mau jadi hamba Allah? Berarti kalau mau jadi hamba Allah yang tiga nafsu tadi dikendalikan. Bukan nggak boleh ada, harus ada tapi dikendalikan. Karena kalau nafsu tadi amarah, sofia, alwama hilang salah satu, alamat kita game dari dunia ini. Benar? Benar, kalau udah punya nafsu udah nggak berdaya. Gak mau ibadah aja. Nah, berarti tiga nafsunya sudah nggak ada, tinggal nafsu mutmainnah yang ada. Berarti ciri-cirinya sudah mendekati game dari dunia. Ya nggak apa-apa. Yang penting sudah siap. Ini kebanyakan ditanya, udah siap mati belum? Belum. Kenapa? Banyak dosa. Tapi tiga nafsunya dipakai terus. Gimana dosanya mau berkurang? Ya gitu ya. Kemudian dilanjutkan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Kalau sudah menjadi abdinya Allah, maka kita dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wadkhuli jannati, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Gampang apa susah masuk surga? Gampang. Tinggal jadi hambanya Allah, maka Allah persilahkan kita masuk surga. Nah, puasa kita selama kurang lebih 12 hari lagi, 18 ya? 12 hari lagi ke depan, perbaiki, pakai yang 4 tadi, tapi gunakan hanya satu, yaitu nafsu mutmainnah. Ketika kita sedang berusaha maksiat, ada yang mengajak maksiat, bilang saya lagi puasa. Ketika di jalan kita melirik-lirik yang bohai, bilang saya lagi puasa. Ketika ada yang ngajak bergibah, oh bilang saya lagi puasa. Supaya puasa kita dapat nilai BS dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah nilainya BS, fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam hambanya Allah, wadkhuli jannati. Maka kalau sudah seperti itu, yang 3 nafsu nggak dipakai juga nggak masalah. Karena nanti di akhiratnya yakin bisa masuk ke surga. Ini jangankan kita semua sebagai orang awam, termasuk saya. Kadang-kadang ada ustadz juga ditanya nggak pede bisa masuk surga. Nah gitu ya. Karena apa? Kalau kita jalankan nafsul mutmainnah tadi, berarti rahmat Allah illa ma rahima rabbi, kecuali dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masuk surganya itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah turun kepada kita karena kita menjalankan hidup dengan mengendalikan 4 nafsu dan 1 nafsu yang kita gunakan. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, tadi kan 1, 2, 3, 4. Sekarang yang kedua, maksudnya sesi keduanya. Kalau tadi mengendalikan nafsu, sekarang yang keduanya, bagaimana supaya nilai kita baik sekali. Kalau di pabrik, siapa yang sering deketin Pak Ari? Ada yang sering deketin Pak Ari. Kalau disuruh sama Pak Ari, seneng banget, dijalankan sebaik mungkin. Ada yang ketemu Pak Ari aja langsung di ujung lorong ada Pak Ari jalan, dia langsung belok. Wah, ada Pak Ari belok, gitu. Nah, kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, habis waktunya. Jadi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kayak seperti kepada atasan. Jangan berburuk sangka terus ke atasan. Sama kepada Allah juga, jangan berburuk sangka terus. Kita kadang-kadang buruk sangka ke Allah. Baru sakit kepala sedikit, sakit kepala mulu. Untung kerjanya di bodrek, langsung tinggal ngambil. Tinggal gitu ya. Mau ngambil seraup juga langsung diminum, nggak apa-apa gitu ya. Jadi mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara banyak mengingat Allah. Mengingat Allah dengan cara banyak menyebut Allah. Jangan hanya menyebut di dalam lisannya subhanallah, subhanallah, tetapi hatinya ngelantur kemana-mana. Nah, gitu ya. Jadi 2 itu. Yang pertama kendalikan nafsu, yang kedua mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah waktunya. Yang mau teh anget sedikit ya. Hai. Ada yang mau teh anget, ada di dalam.
Udah baik, kita membaca doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika atartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Ya, bangga ya, silakan. Apa? Udah azan? Syutingnya di situ loh. Yang mau makan. Nia. Bapak Ibu, Bapak Ibu, mohon izin untuk setelah makan takjil nanti ada makan berat ya. Ini ada nasi kebuli, lauknya ayam bakar, ayam goreng, alternatifnya mie ayam. Ya, jadi silakan dipilih. Terus setelah sholat maghrib ada door prize, jadi jangan pulang dulu. Ya nanti apa namanya, jangan pulang dulu, ada door prize. Terus nanti ada oleh-oleh tentengan buat pulang. Ya, jadi jangan tiba-tiba hilang, nanti bisa. Sekian, terima kasih. Ini baru datang. Lembur, Mbak. Lembur. Ya. Lembur terus. Gua mau udah, cuma. Udah. Bisa. Ada yang belum. 10 kan tadi. Dua. Siapa? Ini ngambil yang ketiga. Orang banyak kok nambah. Pegang paha gua.
Di bawah, Bang. Di bawah nasinya. Di dalam nasi. Ada. Ada. Hai. Ya, Bang. Tadi ngaduin sama gua dia. Rasanya tadi. Tadi pengen korek dari main api. Gini ya. Iya. Santet ya. Kalau pakai kasti dia pakai korek kan. Biar enggak kalah. Kalau kalah dia mental. Mana datang. Ini aja nih. Dekat bawah selang tuh, di bawah selang. Maafkan. Maafkan liar. Jadi dagang aja. Nambah nggak? Asnya masih ada tadi dalam nggak? Kepindah nggak? Kepindah. Ustaz silahkan mulai. Udah dari tadi. Tutupan. Iya ya. Bubar barisan gerak. Tanjidor mana? Tanjidor. Pantun ya. Habis ini kerja lagi. Beresin. Harus dulu. Oh. Tangan sini. Ya. Ini yang dulu. Begitu kan? Ya Bang. Saya itu sama sekali. Hadir, jangan lupa tanda tangan, hadir. Hadir. Eko, kalau pulang goceng nih jangan lupa. Oh iya itu dia. Jagain depan bang. Iya. Tunjukin asan Kak. Jagain aja. Goceng. Sampai ujung. Pakai money ya. Yang mana ya? Tinggal kris. Tuang nembak. Enggak ada pakai kris. Kris ya. Krisnya enggak ikut. Esnya masih ada tadi. Iya. Gomel iyalah. Masa iya? Masa tadi tas merahnya nakut di motorin. Aduh. Di mana Laura? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman acara selanjutnya, ini kita bikin satu baris di depan saya, nanti muter ya satu baris ke sini. Yang udah dapat door prize kembali ke duduk sana masing-masing. Diharapkan berdiri satu sap di depan saya sini, ngadep sini. Biar acara cepat selesai. Ayo bergerak. Iya, satu sap. Udah nih Laura.
Tuh satu sap nih, satu sap berdiri. Ntar yang udah ke sebelah Panas ini sana. ngadep ke saya satu sap, satu baris. Dengerin orang dengerin. Ya satu sap. Tuh Laura, nih mic-nya. Apalagi? Udah suruh baris aja kamu. Ya udah suruh baris aja tuh. Suruh baris. Jangan ngambil dari bawah. Itu juga betul di bawah. Nah nanti tarik tambang tuh, kan tinggal tarik Iya. amang Mbak Umi ini. Beruntung semua. Ada ini. Ini beruntung semua. Beta dulu. Beruntung semua. Nih ayo. Dapat semuanya. Pelan-pelan ya tarinya. Kok kan ditiban. Ah ini marja. Nah yang sudah ke belakang. Karena berat. Salah ya? Bukan. Loh, itu yang naik mana? Paling ke atas. Oh ini ya? Terus sih? Ah ini mana yang naik? Apa kek? Aku mau ambil ituan. Tripod. Nah. Aduh. Ayo buruan. Juga membawa berkah ini ya. Ya. Pak Eko itu udah on. Udah. Marjan berat. Umi tambahin. Marjan berat. Mau tahu kenapa? Ayo. Buat kue. Ada. Dapat semua. Buat gigi ini. Ayo. Bismillah gak sih? Oh, kerjanya susah ya dapetnya ya. Dapat loker. Kerjanya buat yang megangin. Iya. Pada belum gosok gigi. Tim toples buat kue di loker. Dua 38. Tarik lagi. Dia toples dia. Iya. Belum gosok gigi. Ayo, ada yang belum musuh nih, ada pesusun. Ayo lagi. Toples dia. Buat nyambuk. Buat makanan. Iya. Buat nyimpen makanan. Iya. Ini nggak ada yang kosong ini. Gak ada foto-foto bro. Ada nih. Terus pokoknya video terus. Foto dulu bro. Ya. Inilah bro. Hitung bro, hitung. 1, 2, 3. Udah ngali. Buat main. Mana? Ono belum. Nyanyi. Ayo. Arman Maulana. Ayo, silakan. Mana? Bawa buat loker. Yang cowok maju. Wah. Ayo. Tangan di bawah, kaki di atas. Ayo. Yang cowok maju. Perdana nih. Ayo yang merasa cowok maju, yang merasa cowok. Ayo, Bang doa lagi berdoa. Lu lah Bang, kami. Mari. Lagi berdoa lagi.
Baru sekali tuh. Tarik langsung. Tarik keluar, tarik. Pegang di bawah. Ayo yang laki maju, yang merasa laki. Yang merasa laki maju. Waduh. Gede-gede nih, Mi. Sombong banget, udah sombong. Nariknya dari bawah boleh nggak? Nggak boleh. Nah, disuruh mandi ya, Bibi. Anjir, sabun. Sabun. Ayo, lagi, ayo. Yeay. Rogo. Nah, makan. Jadi lebaran nih. Yakin lebaran. Isinya ini sih masing-masing besok. Ayo. Aywan dapat gangguan ya Aywan. Aywan dapat gangguan. Buat Susu mobil. belum ada yang dapetin. Susu belum ada yang dapetin nih susu. Mana susu? Ayo. Sebelah mana? Sebelah mana? Aku. Boleh nggak, Pak? Gak boleh. Harus. Naik GoPro. Ayo. Oh, dapet ini doang. Ada orang itu. Pegang. Oh, dapat cara tuh. Bu Vika. Ayo, Bu. Pak Sandi. Ayo Pak Sandi yang gede. Yang berat. Oh, gede. Tapi nggak berat. Gede. Tekan udah. Ini udah berapa? Ayo yang punya rumah. Mas Bobi udah. Bang Sukri udah. Wow. Apa tuh? Bingkisan Ramadan. Itu mobil udah belum? Yang ada di bawah. Wah, teh curangnya tuh nih. Ntar odol lagi. Ya. Siapa yang belum? Botol minumnya dipakai ya. Iya, buat si Tete. Cabutin. Ayo, Om. Ayo gantian ayo. Jangan sampai pulang dari sini nggak bawa hadiah ya. Semua dapat. Penting uang ya aku cari. Marjan Ing. Ini ganti nih buat gue ya. Udah. Ayo sini yuk. Yoyo mana ya? Ini berarti sisanya buat yang megang. Kalau buat gue perempuannya. Bener pas. Tas kok bener kok. Marjan gak ada yang laku Marjan. Iya, Marjan gak ada yang laku. Bang, lu nggak ngambil dua, Bang. Lu kan dua anaknya dua. Iya. Ada Pepsodent itu. Lu dari bawah aja taruh. Aduh. Ya udah nih, berarti hak milik yang jangan yang punya rumah mah udah banyak. Yang megang berarti. Yang megang ya nggak bro? Iya. Paling banyak. Bawa mobil ini kan. Jualin dong 20.000 satu. Lumayan.
pelan. Biar di tengah-tengah. Geser. Geser ke mana kayak son. Geser ke son, geser. Ini punya siapa nih makanannya? Dia yang masih ada makanannya. Nah ini rapi banget ini, adik-adik. Kita mau ada siap. Biar bisa paling depan. Biar kelihatan gitu. Nah iya. Ayo sini Bapak. Om Eko, kalau kelihatan nggak? Kalau koordinasi kelihatan nggak? Kita duduk. Ya. Sini pur. Anaknya Pauju sama anaknya Agus bisa kejaran. Kurang geser ke sini dong. Sini. Kamu muat ini cowoknya. Ada 3 perempuan baris. Ini depan masih kosong. Ini. Aing pengen deket Dwi. Aing pengen deket Dwi. Laura di itu. Ayo merapat. Semakin. Iya, pakai bangku Laura. Bapak, ayo. Ayo merapat lagi. Rapetin. Mau aku di bawah loh. Itu mana yang dulu yang mau moto? Katanya dia Berani 1, 2, 3. Yang di bawah kelihatan loh. 1, 2, 3. Lagi. Enak siapkan ya. Jempolnya kasih dong, jempolnya. 1, 2, 3. Bentar. Baik. Sekalian ini apa? Idul Fitri apa? Minggu lagi. Ini pesan Pak Ustadz kan nomor 1. Siap. Bumerang. Gimana gayanya? Maunya gimana gayanya lah? Bumerang lagi ya. Sini apa, Pak? Itu. Gayanya apa Bang? Gini aja ya. Angkat trofi. Iya, pegang itunya door prize-nya di sini ya. 1, 2, 3. Bumerang ada goyang. Goyang dong. Bumerang goyang. Badannya ke kiri ke atas dia. 1, 2, 3. Goyang. Video ya. Video memang capek. Mau apa nih? Keluarga apa? Sekunder. Apa yang mau diomongin apa? Kata-katanya gimana, Pak? Kata-katanya. Selamat menunaikan ibadah puasa.
Belum. Oh, kemarin. Saya baca ini apa rekan kerja Sekunder Solid mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa gitu ya. Belum boleh ya Pak Lebaran ya? Belum boleh, jauh. Oke ya kayak gitu ya. Indahnya Ramadan. Kan kalau udah saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ibadahnya Nikmatnya kebersamaan. Panjang aja batalin ini. Pada nengok belakang bang. Lah iya pada nengok. Ini ada temanya nih. Ada temanya. Indahnya Ramadan. Oh iya. Oke, setelah apa rekan kerja Sekunder Solid mengucapkan terus selamat menunaikan ibadah puasa, terus saya ambil temanya indahnya Ramadan, indahnya kebersamaan, indahnya bersama sahabat. Itu semuanya. Siap siap. Latihan dulu. Latihan dulu. Ini latihan nih, latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari rekan kerja Sekunder Solid mengucapkan indahnya Ramadan, indahnya kebersamaan, indahnya bersama sahabat. Jos. Udah bagus sekali tadi, udah bagus. Sekarang videonya gini ya. Apaan tuh? Biar dibikinin TikTok sama ini. Kalau dimainkan atau Oh gitu, video doang. Iya, gitu doang, gini doang. Ya udah. Satu aja. Satu tangan ya. Ini tangan ya. Ya. Ini doang. Berapa kali? Berapa kali? Kalau ada kata-kata bukan sekunder, kalian langsung izin gitu ya. Bukan sekunder, omeko. Pakai itu kan, itu udah disebut aja nggak apa-apa. Bilang izin. Bumper sekunder gitu. Izin. Nah izinnya, lu bukan sekundernya ngomong. Terus? Wah, kita izin besok. Sekunder. Gini. Lu bilang bukan sekunder, tadi namanya izin gitu. Udah gitu dong. Udah, mau bikin video. Panjang-panjang dulu. Buat bro. Satu. 1, 2, 3. Bumper sekunder. Tapi adanya bagus bro. Iya. Ini perasaan yang terakhir nggak ada di skenario. Nggak ada. Tadi latihan. Oke. Bentarnya malah salah. Berbaris. Salah Allah ya. Berbaris. Ambil berkat nih. Berbaris. Berbaris lagi. Kawan-kawan berbaris. Ambil berkat. Ya baris lagi. Jadi Ambil berkat kawan-kawan. Kawan-kawan. Nisa bakalan, Nisa. Jangan lupa Nisa. Yo, ambil berkat. Itu yang berikutnya itu pembagian berkat di rumah ya. Bertahun juga bisa. Bertahun minggu nanti. bagus, ayo mulai sosok. Ayo baris. Sallallahu alaihi wasallam.
Garis Gus. Iya tuh ayah tuh ayah. Yang membawa kulit adanya Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari rekan kerja Sekunder Solid mengucapkan indahnya Ramadan, indahnya kebersamaan, indahnya bersama sahabat. Sekunder.